Luruylah jalan aikan duang kapail kumbu kurang manggale aikan duang cindu dan limo. Kita mulai ceramah kita oleh Pak Dhani Bu Ambo. Bu, ceramah kita tidak lama-lama oleh Pak Dhani Bu Ambo. Ceramah kita singkat, padat, tepat, dan akurat. Karena Ambo tahu dan pertama suwo gulai yang sedang tuang tadi itu. Ditambah puluh pagi tadi sampai sore ala makaraju puluh sampai puasa. Ala dita, ala tiak, ala mengantuk. Jadi kalau baik ceramah di situ saja mungkin dapat dari Bu Ambo dalam kanduak di belakang ya. Dalam kanduak mereka. Enggak nyamuk nyetak pula kawan di sebelah. Ala cekak loh. Jadi singkat. Luruylah jalan aikan duang kapail kumbu kurang manggale aikan duang cindu dan limo. Jiko lama sekali. Jiko dimakan aikan duang sabana lasu yo saju abana aikan duang ngan kiro-kiro. Usalah hati aikan duang ngan di parusu jawelah salam aikan duang ngan dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah semata. Allah Rabbul Alamin. Allah lah Bapa dan Ibu, pemilik, penguasa, pengatur tunggal alam jagat raya ini. Dari makhluk-makhluk Allah yang paling kecil layaknya semut dan bakteri, sampai makhluk Allah yang paling besar layaknya bintang gemintang, lautan, gunung, tunduk, patuh, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang kecil saja sampai yang besar tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita umat manusia yang Allah ciptakan, Allah nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Sudah sepantasnya lah, sudah semestinya lah kita menjadi makhluk yang tunduk, taat, serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat berangkaikan salam. Marilah sama-sama kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan salam rindu kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, buat sahabat-sahabatnya, dan buat umatnya yang sampai saat ini mengamalkan dan mempelajari sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, judul tausiah kita pada kesempatan kali ini sedikit menarik Bapak dan Ibu. Kenapa dikatakan menarik? Karena kita akan membahas mengenai manfaat luar biasa dari puasa yang kita lakukan, tetapi dari sudut pandang ilmu medis dan keutamaannya dalam ajaran agama Islam. Jadi kita akan membahas Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari, kita akan mengungkap rahasia luar biasa dari puasa yang kita lakukan dalam kajian ilmu medis Bapak dan Ibu. Bagi anak-anak apa yang menyimak Beko di sesi terakhir, apa ada kuis tentang ceramah dan apa sampaian. Sianan dapat denyo Beko menjawab apa hadiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kenapa hal ini perlu untuk kita bahas? Membahas puasa dari sudut pandang ilmu kesehatan. Yang pertama, ini merupakan bentuk rasa sayang. Ini merupakan bentuk perhatian seorang anak kepada orang tuanya. Karena harapan anak cuma satu Bapak dan Ibu, kepada orang tuanya yang makin hari makin senja umurnya, makin hari makin bertambah usianya. Harapan anak cuma satu, mudah-mudahan di hari tuanya ia makin hari makin bahagia, makin panjang umurnya, kalau bisa sehat selalu, dan yang paling penting terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan datang silih berganti dan bertubi-tubi kepadanya. Dan ternyata puasa dapat menjawab tantangan ini Bapak dan Ibu. Alasan yang kedua, kenapa hal ini perlu untuk dibahas? Ternyata ada fenomena yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita Bapak dan Ibu. Apa itu fenomenanya? Ternyata semakin bertambah usia seseorang, semakin bertukar dan bertambah umurnya, ternyata kesadarannya akan ibadah kepada yang puasa semakin hari semakin meningkat. Keinginannya seiring bertambahnya usia, sholat berjamaah ke masjid, musala ataupun surau semakin hari semakin tinggi. Qiyamul lailnya, sholat tahajudnya, puasanya, zakat dan bahkan haji serta umroh, keinginannya semakin kuat karena kesadarannya semakin tinggi seiring bertambah usianya Bapak dan Ibu. Tetapi ada hal yang menarik. Di satu sisi keinginan makin bertambah, ternyata di sisi lain kesehatan semakin menurun Bapak dan Ibu. Artinya apa? Betapa sedihnya kita melihat orang-orang di luar sana
yang keinginannya luar biasa untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia terbaring di rumah sakit sana, Bapak dan Ibu. Dan ternyata puasa dalam ilmu kesehatan dapat menjawab tantangan-tantangan ini, Bapak dan Ibu. Bu, lalu Ibu ini baru. Manfaat yang pertama, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu Ambo boleh cek di Google. Dan Ambo sampaian go adalah kece dokter, kece penelitian, dan kece ilmuwan, Bapak dan Ibu. Bukunya ada, referensinya jalan. Jadi Ambo cuma menyampaikan apa yang dikecean oleh ilmuwan itu. Salah satu referensi, Bapak dan Ibu, yang menjadi tolak ukur tentang kajian mengenai puasa dalam ilmu kesehatan adalah salah satunya buku ini, Bapak dan Ibu. Buku ini dikarang oleh Dr. Jamie Moore dan Jason Fung, dipopulerkan dan dipakai oleh dokter dan praktisi di Indonesia, salah satunya Dr. Zaidul Akbar, Bapak dan Ibu. Buku ini terdiri dari halaman 1 sampai halaman 365 halaman, Bapak dan Ibu, yang syukurnya Bapak dan Ibu Ambo tidak perlu membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Karena apa? Ceramah ini adalah ceramah yang menyebutkan poin-poin yang terdapat dalam buku ini, Bapak dan Ibu. Salah satu yang pertama, manfaat puasa, Bapak dan Ibu, dalam kacamata ilmu kesehatan diistilahkan oleh sang ilmuwan tersebut dengan istilah autofagi, Bapak dan Ibu. Diistilahkan dengan autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi adalah, kalau sederhananya, proses regenerasi sel. Atau regenerasi sel itu, kalau bahasa awaknya, Bapak dan Ibu, proses memperbaiki dirinya, memperbaiki sel-sel yang rusak yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Yang apabila banyak sel-sel rusak yang terdapat di tubuh seseorang, itulah sakit dan katibu, Bapak dan Ibu Ambo. Dan puasa hadir untuk memperbaharui dan memperbaiki sel-sel ini. Kenapa mesti puasa? Dan hanya satu-satunya cuma puasa yang bisa melakukan hal ini, Bapak dan Ibu. Metode lain, cara lain tidak bisa melakukan hal ini, Bapak dan Ibu. Karena sang ilmuwan memberikan syarat mutlak dalam jurnal ilmiahnya, mengatakan proses ini hanya bisa berlaku apabila tubuh manusia tidak dimasuki, kalau dia membahasakan kalori, Bapak dan Ibu. Kalau bahasa sederhananya, tidak boleh memasukkan minuman ataupun makanan dalam rentan waktu 12 jam atau 13 jam, Bapak dan Ibu. Itu artinya kalau kita puasa jam 5 manahan sampai setengah 7 lebih kurang, ada kisaran waktu 13 jam lebih kurang, Bapak dan Ibu. Itulah terjadi dalam tubuh kita, proses yang disebut dengan autofagi, Bapak dan Ibu. Inilah proses yang menjadi cikal bakal untuk kita menaikkan imun tubuh kita, Bapak dan Ibu. Daya tahan tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit, Bapak dan Ibu. Iko subhananya ilmunya maha, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena ilmu ko diakui oleh dunia internasional. Apa
buktinya? Ini buktinya Bapak dan Ibu. Ini merupakan bentuk penghargaan yang diterima oleh sang ilmuwan yang diakui oleh dunia internasional. Ilmuwan ini bernama Yoshinori Ohsumi. Beliau berasal dari Jepang, kelahiran 1945, yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti manfaat puasa ini, Bapak dan Ibu. Diakui oleh dunia internasional. Dan yang lebih menariknya lagi, Bapak dan Ibu, fakta yang menariknya, ternyata untuk mendapatkan penghargaan ini, seleksinya bukan main-main, Bapak dan Ibu. 273 peserta yang seluruhnya merupakan ilmuwan yang diakui oleh negaranya, Bapak dan Ibu. Kita bisa mencari bahwa susahnya menjadi ilmuwan kok. Carilah Bapak dan Ibu ambo di provinsi kita aja, Sumatera Barat, ilmuwan yang ternama amatlah sangat sedikit. Kita ambil di sudut pandang yang lebih luas, negara Indonesia, ilmuwannya amat juga sedikit yang diakui oleh dunia internasional. Tetapi yang ini, Bapak dan Ibu, 273 peserta yang mengikuti penghargaan ini, seluruhnya ilmuwan, Bapak dan Ibu ambo. Jadi saingannya indah pulau gara-gara Bapak dan Ibu ambo. 273 ilmuwan, dan beliau berhasil mendapatkan peringkat pertama, diakui penelitiannya oleh dunia, Bapak dan Ibu ambo. Kalau Bapak Ibu ambo niat tahu para hadiahnya, ndak lo main-main, Bapak dan Ibu ambo. Hadiahnya 2 balik M, tidak MB, Bapak dan Ibu ambo. Mungkin 2 balik M itu Bapak Ibu ambo balian kata 10 tahun, Bapak dan Ibu ambo makan 2. Atau di balian ke cin 2, mungkin 15 tahun Bapak dan Ibu ambo makan cin 2 dari pagi sampai ke pagi. Tidak kabiagi fiting itu, Bapak dan Ibu ambo. Begitu spesialnya, begitu luar biasanya penelitian ini, Bapak dan Ibu ambo. Pantaslah rasanya, ternyata Allah begitu sayang kepada kita, Bapak dan Ibu. Allah sediakan waktu, Allah sediakan berbagai macam keutamaan, tidak saja fisik, juga bentuk kebersihan dan keimanan yang makin meningkat. Jadi kalau sederhananya puasa ini, Bapak dan Ibu, untungnya bagi PIP, fisik awak diperbaiki dan iman awak pun diperbaiki, lahir maupun batin, Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, karena spesialnya puasa ini, selain mudah untuk dilakukan, murah dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal, Bapak dan Ibu ambo. Tetapi buktinya, manfaatnya diakui oleh dunia. Kalau Bapak dan Ibu ambo cibo baru be ke dokter, sekali baru be, 2 kali baru be, 3 kali baru be, mungkin bitin makin hari makin habis. Tapi puasa menawarkan berbagai efek dan solusi yang luar biasa ke tubuh manusia. Maka hendaknya lebih bersemangat lagi kita melaksanakan ibadah puasa ini, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ambo paniang tentang proses autofagi ini, gimana cara bekerjanya di tubuh manusia, kita sederhanakan, Bapak dan Ibu. Kita ibaratkan tubuh kita seperti mobil ataupun motor. Anggotanya ke Bapak dan Ibu ambo,
Baa kiro-kiro cara motor ko tetap awet, cara motor ko indah capek rusak, tahan lama walaupun tahunnya tahun 2000, inilah 2022. Jawabannya pasti kita sepakat, lakukanlah servis secara berkala, maka si motor ataupun si mobil bakalan awet dan tahan lama. Walaupun motor itu tahunnya tahun 2000 Bapak dan Ibu, andai kata terus dan terus diservis secara berkala dan berkelanjutan, oli diganti, aki diganti, air radiator tarui diperbaharui, walaupun kini ala 22 tahun mual, yakin dan percayalah si motor tadi bakalan awet Bapak dan Ibu. Tetapi kita ibaratkan ada satu motor lagi, walaupun tahunnya tahun 2020. Kalau sekarang sudah 2022, artinya umur si motor baru 2 tahun. Tapi tidak pernah diservis Bapak dan Ibu Ambo. Oli tidak pernah diganti, air radiator tidak pernah diganti, rem, ban dan lain sebagainya tidak pernah diganti. Nan diganti hanyalah minyaknya aja. Yakin dan percayalah, walaupun 2 tahun umur si motor, yang motor tadi tidak bertahan lama Bapak dan Ibu. Karena kata kuncinya adalah servis. Begitu pula puasa berefek ke tubuh kita Bapak dan Ibu. Dia akan melakukan servis, dia akan melakukan perbaikan agar si manusia yang menjalankan puasa itu dapat terhindar dari berbagai macam penyakit karena imun tubuhnya ditingkatkan dan dikuatkan Bapak dan Ibu. Ini kita belum membahas Bapak dan Ibu, bagaimana puasa berefek kepada kecerdasan otak manusia. Aduh, bukti ilmiahnya Bapak dan Ibu Ambo. Bagaimana puasa bermanfaat bagi kesehatan jantung seseorang. Bagaimana puasa bermanfaat bagi proses memperlambat penuaan seseorang. Bagaimana manfaat puasa terhadap penyakit diabetes, membentuk berat badan yang ideal, mengobati nyeri sendi, pembentukan otot, dan menghilangkan berbagai macam keluhan alergi Bapak dan Ibu Ambo. Luar biasa, maka pantaslah kita menjalaninya penuh dengan rasa semangat karena manfaatnya lahir dan batin Bapak dan Ibu Ambo. Iko alun kita membahas bagaimana keutamaan bulan puasa ini, bagaimana keutamaan orang berpuasa ini dalam sudut pandang agama Bapak dan Ibu. Karena di dalam agama diberikan keutamaan yang luar biasa, pahala dilipat gandakan, setan dibelenggu dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita sadari Bapak dan Ibu. Apa hal itu? Hal itu adalah jangan ada terlintas di hati kita bahwasanya Ramadan tahun esok akan bertemu dengan kita Bapak dan Ibu. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita Bapak dan Ibu. Apa buktinya? Kita bisa membuktikannya sendiri Bapak dan Ibu. Mungkin tahun lalu beliau hadir bersama kita, mungkin duduk bersebelahan dengan kita, tapi lihatlah di Ramadan tahun ini beliau tak lagi ada dengan kita Bapak dan Ibu. Kemana dia? Dia dipanggil oleh Sang Penciptanya Bapak dan Ibu.
Jadi jangan ada kita beranggapan bahwasanya kita bakalan bertemu di Ramadan berikutnya. Karena contohnya, buktinya sudah jelas, bahkan mungkin kita rasakan Bapak dan Ibu. Bila Israel datang memanggil, jasan terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan keinginan, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tinggallah saja amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Sadarlah diri, kamu diuntung sebelum nasakranlah diusung. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, karena mantap 1000 cuma duit doang. Karena Bapak dan Ibu, pada hakikatnya dunia ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Ternyata dunia adalah awal dari semuanya Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia mengalami 5 tahap alam kehidupan Bapak dan Ibu. Yang pertama disebut dengan alam ruh. Setelah alam ruh, masuk ke alam berikutnya disebut dengan alam rahim. Inilah 9 bulan 10 hari kita berada di perut sang bunda. Setelah alam rahim berakhir, masuklah ke alam yang saat, detik, dan menit ini sedang berlangsung, menghadirkan berbagai macam tawa, canda, warna, suka ataupun duka. Alam dunia ini alam yang begitu singkat. Setelah alam dunia berakhir, masuklah ke alam selanjutnya disebut dengan alam kubur. Dan yang terakhir adalah alam akhirat Bapak dan Ibu. Alam akhirat adalah alam tempat kita mempertanggungjawabkan seluruh bentuk kebaikan serta keburukan yang kita lakukan selama hidup dan berkehidupan. Andai kata Abah dan Ibu Ambo rajin kamusaji dan musala, membaca Al-Quran, mendirikan tahajud, mendirikan ibadah puasa, zakat, infak, dan sedekah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah Allah akan balasi kebaikan itu. Tetapi sebaliknya, sebesar biji zarah keburukan yang Bapak dan Ibu Ambo lakukan, bentuk kesombongan, bentuk keangkuhan, bentuk kezaliman, akan Allah mintakan pertanggungjawabannya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, dalam ceramah ini Ambo ingin berpesan Bapak dan Ibu, selagi kesempatan itu ada, selagi kesempatan hidup untuk melakukan ibadah kepada Allah itu ada, demi Allah Bapak dan Ibu, tidak ada ruginya Abah dan Ibu Ambo meningkatkan ibadah kepada Allah dalam bentuk apapun, dalam bentuk sedekah misalnya, dalam bentuk infak ke masjid ataupun ke musala, dalam bentuk berjamaah. Semakin Abah dan Ibu tingkatkan, demi Allah tidak ada ruginya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Ambo
ceramah pada kesempatan kali ini membuat kita lebih bersemangat untuk menjalankan rangkaian ibadah, salah satunya berpuasa di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu. Dan sesuai janji Pak tadi, bagi anak apa nan menyimak ceramah apa akhir kuis, dia yang bisa menjawab kuis kok dia hadiah. Pertanyaannya, apa judul ceramah apa tadi? Nah di belakang pasti ada mencatat. Bawa buku tersebut, baca buku. Anak-anak mulia, kalau ibu-ibu tidak mulia, apalagi apa-apa tidak mulia. Ini anak-anak mulia yang masih SD. Yang masih SD mulianya Pak di pondok. Dia Barani maju ke buku apa judul tausiah apa tadi? Gitu adalah kalau tidak tahu judulnya apa dia tahu takak jadinya. Dia tahu jawabannya. Tidak usah memikirkan jawaban. Sabian Namuwa. Ya Namuwa. Perkenalkan, nama saya Muzani Namanya. Apa judul tausiah apa tadi? Keutamaan puasa dan manfaat puasa dalam kesehatan. Tapi hadiah untuk alihkan kodi. Sebelum tausiah ini berakhir, Bapak dan Ibu, marilah sejenak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama, Bapak dan Ibu. Salah dan janggal mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Salam